bangsa ini akan mampu akan mampu bangkit dari keterpurukan. Selayang pandang pelepas rindu. BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan diskusi yang bertema Marketing on the Road untuk membantu memberikan kiat-kiat marketing dan pengembangan bisnis efektif agar memperoleh kesuksesan dalam bisnis. Tadi kan kita bicara dunia, Malaysia punya Proton Saga, ya. Cina punya produk-produk unggulan yang bisa bersaing di pasar. Nah sekarang kita lihat Indonesia kembali. Di Indonesia ketinggalan perekonomian ini karena kita selalu, orang Indonesia lebih cenderung konsumtif, bukan produktif. Orang Indonesia lebih suka menggunakan dibanding menciptakan. Orang Indonesia lebih suka menjual dibanding memasarkan atau memproduksi. Perusahaan-perusahaan membutuhkan, perusahaan-perusahaan yang hebat membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang marketing untuk melahirkan atau mendevelop produk menjadi produk yang bisa bersaing di pasaran. Karena dengan dia kuat di market, maka dia mampu berkompetisi. Dan dengan berkompetisi dia mampu menciptakan ranah produksi dan distribusi. Ini hebatnya marketing. Jadi tanpa marketing perusahaan nggak akan bisa bagus. Apapun perusahaannya. Jadi jiwa marketing itu sangat dibutuhkan. Jadi perspektif di dalam buku saya itu ada 3. Pertama adalah wawasan dulu. Jadi wawasan itu kita harus paham bahwa marketing itu hebat. Kita harus paham kita bisa sukses dengan marketing. Yang ketiga, jiwa kita juga harus jiwa marketing. Potensi pasar itu mampu harus dibaca oleh pembisnis ataupun profesional. Jadi ketika kita mempunyai gagasan, kita harus turun dulu dong ke lapangan. On road dulu, turun ke lapangan. Lu lihat itu, cek. Apa produk apa yang sekarang lagi jadi tren di pasar? Produk apa yang sedang diminati oleh segmen tertentu? Yang kedua, setelah membaca peluang pasar, baru kita menyusun strategi. Jadi kita harus menyusun strategi pemasaran sesuai dengan potensi pasar. Jadi kalau kita masuk produk-produk yang belum baru, jangan coba-coba masuk modern market. Pastikan dulu produk ini jalan atau enggak di general trade. Kalau di general trade jalan, baru kita lari step berikutnya ke Horeca. Horeca jalan, baru kita stepnya ke modern trade. Karena ketika masuk modern trade, apapun produknya harus menggunakan biaya tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjual itu harus ada artnya, seni. Ya, marketing harus memiliki seni. Kalau kita gagal, ya kita gimana seni kita nih? Mungkin kita kurang dari sisi packaging. Ya, kita kurang dari sisi pricing ya kurang pas. Kita kurang dari sisi formulasi ya kita kurang pas. Kita gak ada customer bikin kafe, lingkungannya kita gak pas. Ya, teknik promosinya nggak pas. Disitulah harus menggunakan seni. Jadi di dalam seni ini sangat menentukan suatu keberhasilan. Marketing is art, ya. Marketing adalah seni. Bangsa ini akan mampu, akan mampu bangkit dari keterpurukan bila generasi mudanya cinta dengan Langsung marketing. di lapangan. Dari diskusi yang diadakan oleh BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Toto Sucartono selaku pakar marketing membantu memberikan kiat-kiat marketing dan pengembangan bisnis yang efektif kepada para audiens. Marketing on the road adalah suatu gagasan tentang marketing yang berdasarkan realita di lapangan ya. Jadi bukan gagasan teori, sehingga ide dan kreatifnya didapat dari jalan di lapangan secara langsung ya. Kita melihat outlet, melihat produk, melihat merek-merek yang beredar, melihat persaingan baik harga maupun persaingan display, persaingan promosi, itu yang dimaksudkan. Sebetulnya konsep dan idenya adalah kita coba mau mengangkat ya marketing di Indonesia ini, generasi-generasi muda cinta dengan marketing. Jadi bahwa saat ini memang tidak bisa dipungkiri generasi muda kita itu sangat sedikit alergi dengan marketing. Seolah-olah marketing itu saya katakan marketing itu kerjaan alternatif terakhir gitu loh. Padahal marketing itu sangat hebat sekali. Marketing sangat dibutuhkan di semua perusahaan, bahkan di negara ini. Bahkan pemimpin negara, calon legislatif harus ngerti marketing. Karena untuk membangun sebuah daerah harus memahami marketing. Tanpa memahami marketing gimana membangun daerahnya, menjual wisatanya, menjual produknya. Nggak mungkin mampu itu kalau dia tidak memahami marketing. Negara-negara yang maju adalah negara yang paham tentang marketing. Dan semua pejabatnya juga tahu dan aktif berperan serta sebagai seorang marketer semua.
Kalau saya tujuannya ingin memberikan sumbangsi kepada negara ya, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya harapannya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah, khususnya masyarakat industri-industri kecil yang tidak memahami marketing, sehingga dia banyak trial and error, istilahnya dia coba gagal, sehingga membuat cost dan membuat dismotivasi. Dengan pemahaman dan ilmu dia akan lebih hati-hati dalam menyusup konsep pasar, membaca potensi pasar, bagaimana meletakkan produk ini bersaing head to headnya dengan siapa, dan bagaimana teknik menjualnya, serta bagaimana membuat targetnya. Jadi ada target step 1 bagaimana, step 2 bagaimana, dan dipersiapkan kapasitas produksi tahap awal mesti bagaimana. Jadi umumnya banyak sekali orang ini paham tentang produksi tetapi tidak paham tentang menjual. Sehingga banyak sekali macet di jalan, bikin pabrik besar, begitu produksi 1 tahun marketnya tidak sukses, berhenti pabriknya. Ini juga akibat kedangkalan di dalam berpikir mengenai marketing. Marketing juga menjadi ujung tombak sebuah perusahaan. Output perusahaan berada di pundak tenaga marketing. Laksana penyambung lidah publik atau konsumen, seorang marketing harus bisa memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen, sebab kepuasan konsumen berarti kesuksesan seorang marketing.